semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Kita bisa memasuki Advent yang kedua. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Patutlah kita bersyukur di pagi hari ini. Mari anak-anak Miss, kita siapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Gita Sorga Bergema. Anak-anak, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga boleh dengan tenang, dengan fokus Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. In English, Luke 2 verse 11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sampai pada pagi hari ini, kami merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Tuhan, memberikan kami kesempatan untuk kami akan belajar dari firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Namun Miss hanya membacakan ayat 38 saja. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Apakah kamu disebut sebagai anak baik? Atau disebut sebagai anak yang taat, anak yang sopan dan hormat kepada orang tua? Jika sebutan itu diberikan kepadamu, kamu disebut sebagai anak baik, anak taat, anak yang sopan, it's okay. Itu sangat bagus anak-anak. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa kamu melakukan perbuatan baik? Mengapa engkau menunjukkan ketaatan? Apa motivasimu melakukan semuanya itu? Misalnya, kita berbuat baik atau taat supaya dinilai orang bahwa kita adalah orang baik. Supaya kita disebut orang yang dermawan, anak Tuhan, anak yang taat. Bahkan seorang murid sering melakukan ketaatan atau kebaikan supaya memperoleh nilai sikap yang baik. Ada banyak kita temukan orang-orang melakukan perbuatan baik dan taat dengan penuh kepura-puraan. Melakukannya dengan motif-motif tertentu. Ketaatan karena hal itu merupakan kewajiban. Tetapi melakukannya dengan terpaksa. Itu adalah ketaatan yang terpaksa. Di hadapan manusia, kita bisa melakukan tipuan karakter supaya dilihat orang bahwa kita adalah orang baik dan taat. Tetapi di hadapan Allah, hal itu tidaklah berlaku. Allah Maha tahu segalanya. Allah melihat sampai kedalaman hati kita. Apakah kita taat melakukannya dengan penuh kepura-puraan, atau apakah kita melakukannya dengan tulus hati? Allah tidak melihat apa yang nampak dari luar. Allah melihat apa yang di dalam. Allah tidak melihat apa yang dilihat manusia, tetapi Allah melihat ketulusan hati. Dalam rencana penyelamatan manusia dari dosa, Allah memilih dan memakai orang-orang pilihannya. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke suatu kota di Galilea yang bernama Nazaret, untuk menjumpai seorang perawan yang bernama Maria. Anak-anak, kota Nazaret bukanlah kota yang besar atau kota terkenal. Tetapi justru Allah menyuruh malaikat Gabriel ke kota ini untuk menjumpai seorang gadis, memberitahukan kelahiran sang juru selamat. Malaikat itu pun berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Mendengar hal itu, Maria terkejut. Anak-anak, hal ini menunjukkan bahwa pemilihan Allah atas Maria bukanlah karena karakter-karakter yang baik yang dimiliki Maria lebih daripada yang lainnya. Ia dipilih menjadi ibu jasmani dari sang juru selamat hanya karena kasih karunia Allah. Hal itu diulangi di ayat 30 bahwa Maria beroleh kasih karunia Allah. Maria terkejut mendengar perkataan malaikat Gabriel karena pada waktu itu Maria masih berstatus tunangan atau belum mempunyai suami. Anak-anak, dari zaman ke zaman, seorang perempuan yang mengandung sebelum menikah akan diberi sanksi oleh masyarakat. Demikian juga dalam kebiasaan atau adat Yahudi, ketika seorang perempuan mengandung sebelum menikah, maka akan menerima hukuman, yaitu dilempari batu. Itulah sebabnya Maria kebingungan. Apa yang akan dia alami jika hal itu benar-benar terjadi? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu adalah kudus, anak Allah. Anak-anak, apa yang disampaikan
oleh malaikat Gabriel adalah berita sukacita bagi seluruh dunia. Bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria adalah anak Allah, Sang Juru Selamat. Akan tetapi, jawaban malaikat Gabriel ini apakah dapat menjamin bahwa Maria bebas dari hukuman yang menantinya? Tidak, anak-anak. Maria tidak paham sepenuhnya seluruh perkataan malaikat itu. Dia hanya memiliki iman, percaya, dan hati yang tulus. Dia tetap percaya bahwa segala yang direncanakan Allah akan mendatangkan keselamatan. Dengan penuh ketulusan, Maria pun merespon dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Anak-anak, Maria menunjukkan ketulusan hati. Dia menunjukkan ketaatan yang tulus kepada Allah. Memang Allah memilih Maria bukan karena sejumlah karakter-karakter yang dia miliki lebih baik daripada yang lain. Bukan karena Maria lebih suci daripada yang lain. Tetapi ketika Allah memilih dia, dia menunjukkan ketulusan hati, taat pada kehendak Allah. Anak-anak, lihatlah betapa pentingnya ketulusan hati. Ketulusan hati tidak dapat dipisahkan dengan kerendahan hati. Ketulusan hati berbuah ketaatan yang murni. Ketulusan hati memampukan kita untuk tetap percaya pada firman Allah. Sejak kita percaya Yesus, Roh Kudus memberikan benih ketulusan hati di dalam diri kita. Tetapi kita perlu menjaga supaya hati kita tetap tulus dengan melatih diri kita melakukan tindakan-tindakan yang tulus. Matius 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Lihatlah betapa pentingnya ketulusan hati di hadapan Allah. Bagaimana kita dapat memiliki hati yang tulus? Kita dapat memiliki hati yang tulus melalui pengenalan dan hubungan kita yang semakin dekat dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka kita semakin memiliki hati yang tulus. Kita dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Allah melalui persekutuan yang kita bangun setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari, berdoa saat teduh, dan masih banyak persekutuan yang lain yang dapat kita lakukan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Anak-anak, dengan ketulusan hati, Yesus rela datang ke dalam dunia dengan penuh kesederhanaan. Dia memakai orang-orang yang rendah hati dan lahir di tempat yang sederhana. Inilah buah ketulusan hati. Ingat anak-anak, Yesus yang adalah Allah datang dari surga yang mulia ke dalam dunia dengan segala kesederhanaan. Ia memilih dan memakai orang-orang yang sederhana. Dia lahir di tempat yang sederhana. Inilah buah dari ketulusan hati. Allah memakai orang-orang yang tulus hati. Manusia tidak dapat menilai ketulusan hati kita. Tetapi Allah Maha melihat segalanya. Dia dapat melihat ketulusan hati yang kita miliki. Oleh karena itu anak-anak, pada minggu Advent yang kedua ini, kita diajak, diingatkan kembali untuk menyambut Yesus, merayakan Natal, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati dan ketulusan hati. Milikilah karakter-karakter Kristiani yang dilakukan dengan tulus hati. Sebab firman Tuhan berkata, "Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati.
Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, atas segala perbuatanmu yang ajaib di dalam hidup kami. Engkau yang melihat sampai kedalaman hati kami. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, supaya apapun yang kami lakukan, kami melakukannya dengan tulus hati, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini secara khusus pilkada yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan turut campur tangan sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Begitu juga setiap para pemimpin yang akan terpilih, mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan tulus hati, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.